Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kansa Cindana Indra Putri dengan NIM 221080200010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Inovasi dengan judul Metode dan Strategi Berpikir Kreatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian linear thinking. Linear thinking atau yang biasa disebut berpikir linear merupakan seperti suatu proses bilangan biner yang dimaksud sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 digit yang benar ataupun salah. Proses berpikir linear ini juga merupakan berpikir logis, mengesampingkan setiap pilihan di luar jawaban ya atau tidak dari pertimbangan. Proses ini sederhana, cepat, berurutan, dan terorganisasi, menjadikannya proses berpikir yang paling populer. Kemudian ada lateral thinking. Pengertian lateral thinking atau berpikir lateral merupakan cara berpikir yang kreatif dan tidak konvensional untuk memecahkan masalah. Pola berpikir ini melibatkan pendekatan tidak langsung dan mengeksplor berbagai kemungkinan solusi yang mungkin tidak terpikirkan melalui pikiran logis yang biasa. Kemudian ada pengertian Falfas. Falfas atau wajah palsu ini menggambarkan kondisi ketika organisasi atau pemimpinnya berpura-pura mendukung inovasi, tetapi tidak benar-benar menjalankan budaya inovatif dalam praktiknya. Contoh dari Falfas itu tadi, yang pertama ada produk dibuat lebih sederhana, seperti Google Search. Di awal kemunculannya hanya memiliki satu fungsi utama, yaitu mencari informasi dengan tampilan minimalis yang sederhana, cepat, dan sangat relevan. Wajah palsunya sekarang ini, perusahaan menyederhanakan fitur hanya agar terlihat user friendly, tapi tanpa memahami kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Akibatnya produk jadi terlalu dangkal dan tidak menyesuaikan masalah pengguna. Kemudian ada yang kedua, ada mengurangi fitur aplikasi. Seperti aplikasi pembersih itu sengaja membuat fitur kompleks agar pengguna fokus pada produktivitas dengan tampilan super bersih. Tapi wajah palsunya perusahaan menghapus fitur demi alasan-alasan minimalis, tapi malah mengurangi fungsionalitas inti. Ini bisa membuat pengguna frustasi. Inovasi hanya jadi topeng gaya desain, bukan peningkatan pengalaman nyata. Kemudian ada pengertian slash and dash. Slash and dash atau teknik memecah masalah konsep ini menjadi beberapa kategori yang mengembangkan lebih lanjut digunakan untuk menyederhanakan masalah kompleks. Kemudian ada contoh dari slash and dash. Yang pertama itu strategi pemasaran dipecah menjadi komponen individual. Biasanya strategi pemasaran dilihat sebagai satu kesatuan besar, tapi dengan pendekatan slash and dash kita bisa memecahnya menjadi 4. Yang pertama itu target audience, siapa yang kita jangkau. Yang kedua ada media promosi, melalui saluran apakah televisi atau media sosial atau event. Kemudian yang ketiga ada pesan utama, apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang terakhir ada waktu dan tepat, kapan dan di mana kampanye akan dijalankan. Kemudian yang kedua ada fitur aplikasi menjadi fungsi-fungsi kecil. Sebuah aplikasi biasanya banyak fitur, tapi daripada langsung memperbaiki semua, kita bisa pecah berdasarkan fungsi. Yang pertama login dan keamanan, yang kedua ada navigasi tombol, yang ketiga ada responsivitas tombol, yang keempat ada respon checkout atau untuk e-commerce, yang terakhir itu notifikasi. Kemudian yang ketiga ada menganalisis pengalaman pelanggan secara bertahap.
Dalam bisnis retail atau toko, pengalaman pelanggan bisa dipecah menjadi yang pertama ada saat pelanggan masuk toko, disambut atau tidak. Yang kedua ada saat memilih produk, mudah dicari atau membingungkan. Yang ketiga ada proses pembayaran, cepat atau membuat antri panjang. Yang terakhir adalah setelah pembelian, adakah layanan after sales. Kemudian ada pengertian cherry split. Cherry split merupakan teknik untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Cherry split ini digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar lebih mudah dikelola. Misalnya memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terukur. Kemudian ada pengertian think bubble. Think bubble merupakan teknik untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung. Setiap gelembung berisi ide atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Think bubble ini digunakan untuk menemukan hubungan antara berbagai ide dan memperluas pola pikir, misalnya pengembangan produk baru. Dalam sebuah perusahaan yang ingin mengembangkan produk baru, teknik ini bisa digunakan untuk mengorganisasi atau mengorganisir dan mengembangkan ide-ide yang muncul. Misalnya, ide utama yang ingin dikembangkan adalah produk baru. Ada pengertian scamper. Scamper merupakan metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Scamper juga merupakan akronim dari 7 teknik berpikir. Kemudian ada beberapa teknik berpikir dalam scamper, antaranya yang pertama substitute atau gantikan, apa yang bisa diganti dalam ide atau produk, dan yang kedua ada gabungkan. Bagaimana dua elemen dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga ada sesuaikan. Bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Yang keempat ada ubah. Apa yang bisa ditambah, dikurangi atau agar lebih efektif. Yang kelima ada gunakan untuk tujuan lain. Bagaimana ide ini bisa digunakan di bidang lain. Yang keenam ada hilangkan, apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep. Dan yang terakhir ada balikan, apa yang terjadi jika kita membalikan atau membalik prosesnya. Sekian presentasi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen inovasi. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.